Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat serba-serbi channel YouTube, serba-serbi dunia semua. Kali ini saya akan membagikan tutorial pembuatan pupuk organisme lokal dari buah ya. Karena banyak DM yang masuk ke saya, Bang, tolong Bang buatin dong itu tutorial bagaimana cara membuat pupuk mikroorganisme lokal dari buah. Nah, kali ini adalah bahan-bahan yang telah saya kumpulkan. Ada tomat, ada jagung, pisang, mangga ya. Yang semuanya ini sebenarnya ini sudah merupakan limbah ya, dan tidak layak konsumsi. Jadi daripada dibuang, eman banget ya, karena ini sebenarnya bermanfaat banget buat kesuburan tanah. Yaitu kita buat mol mikroorganisme lokal dari buah ya. Bahan-bahannya seperti ini. Kemudian ada air cucian beras ya, dan juga bisa kita tambahkan gula ya. Gula bisa kita tambahkan gula. Oke, langsung saja. Proses pertama yaitu pemotongan ya. Buah ini bisa kita potong-potong. Bisa kita potong-potong begini. Ya. Bisa kita potong-potong begini, atau bisa juga kita blender ya. Bisa juga kita blender. Ya, sobat serba-serbi channel YouTube yang saya cintai. Jadi untuk pembuatan mol buah ini tidak harus dari buahnya ya, tapi juga dari kulit itu sama saja. Jadi semisal ada kulit pisang kayak gini seperti ini, atau kulit terong ya bisa juga ya. Jadi tidak masalah ya. Kita potong-potong begini ya. Oke. Kita potong. Tapi juga sobat, kita sisir ini. Ini adalah jagung yang sebenarnya ini memang sudah tidak layak konsumsi ya sobat ya. Jadi daripada dibuang ya, eman, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk kesuburan tanah ya, kesuburan tanaman maksud saya, maaf, untuk kesuburan tanaman. Oke. Ya, gini kita potong-potong. Oke. Kemudian sobat ya, kita masukkan ke dalam botol. Ya. Begini. Kita masukkan. Ya. Oke. Oke sobat. Kemudian kita campur dengan air cucian beras sobat ya. Ini jangan penuh-penuh ya, kita isi secukupnya saja. Kemudian oke, kita tutup sobat ya. Kita tutup. Ini kita biarkan ya. Maaf, ada bahan yang kurang, maaf ya sobat ya. Gula sobat,
kita tambah gula. Kita tambah gula ya, bisa 2 sendok atau 3 sendok begini ya, maaf. Oke sobat, jadi ini kita tutup ya sobat ya, dan kita simpan kurang lebih 1 hingga 2 minggu sobat ya, 1 hingga 2 minggu, tapi pada umumnya 2 minggu, bisa jadi lebih ya, hingga 20 harian ya. Oke, yang perlu kita perhatikan sobat ya, sama halnya waktu kita menyimpan mol nasi basi ya, mikroorganisme lokal dari nasi basi ya, yang kemarin ya, dari jamur trichoderma, ini sama saja sobat ya. Jadi pada saat penyimpanan ya, tidak boleh ditutup rapat ya, harus dibuat sedikit renggang, dengan alasan supaya gas yang ditimbulkan dari fermentasi ini bisa keluar ya sobat ya. Karena jika seandainya kita tutup rapat ya, ini bisa meledak ya, disebabkan oleh tekanan dari gas yang dihasilkan dari fermentasi ini ya. Jadi bisa kita sedikit renggang begini. Oke sobat, kita simpan ya kurang lebih 1 hingga 2 minggu sobat ya. Kita simpan, cara penyimpanannya pun ya sama halnya ketika kita membuat mol nasi basi ya sobat ya. Jadi kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung ya. Dan ciri-cirinya sobat ya, apakah pembuatan mol buah ini berhasil tidaknya, bisa kita amati ya, kita bau ya, kita bau seperti yang sudah saya buat ini sobat ya. Kita sudah membuat ini ya, ini hasil daripada fermentasi buah, sama halnya dengan yang baru saja saya tutorialkan sobat ya. Jadi kalau sudah lama sobat, ini kurang lebih 2 hingga 3 minggu sobat ya, 2 hingga 3 minggu ya sobat. Oke, saya ulangi lagi ya. Ciri-cirinya adalah berhasil tidaknya kita membuat proses pembuatan mol buah kita ya, apabila ketika penyimpanan kita sudah berumur kurang lebih 1 hingga 2 minggu ya, atau bisa jadi 20 hari, kita bisa melihat hasilnya sobat ya, dengan cara kita buka ya, kita buka. Nah, ini sudah kelihatan menyatu sobat ya, kayak kolak ya, dan ciri khasnya dari berhasilnya pembuatan mol buah ini, maksud saya, dia memiliki bau khas tape ya, menyerupai tape. Jadi tidak tercium bau busuk, bukan ya. Tapi bagaimana bang, percobaan saya baunya kok tidak seperti tape? Nah, itu berarti gagal ya sobat ya, berarti gagal. Tapi itu jarang sekali sobat ya. Yang penting kita ikuti aja, kita ikuti saja tutorial yang saya bikin ini, insya Allah berhasil ya sobat ya. Oke, jadi berhasil tidaknya bisa kita bau ya, baunya seperti dan khas tape begitu. Nah, oke sobat. Nah, sekarang menginjak cara aplikasinya ya, pengaplikasiannya dengan air ya. Pengaplikasian dengan air yaitu untuk semprot ya, ya.
untuk media semprot kita bisa berbanding 1 berbanding dengan 7 ya. Semisal ya, semisal begini sobat ya. Oke, sekarang sobat ya, cara pengaplikasiannya yaitu ada takaran khusus sobat ya, walaupun itu tidak permanen ya, tidak paten, bisa dikurangi juga dilebihi, cuma yang kita gunakan di sini pada umumnya ya sobat ya, yaitu untuk penyemprotan dengan menggunakan tangki, perbandingannya ya, mol buahnya sobat, bentar, mol buahnya yaitu 1 berbanding 7 sobat ya, 1 berbanding 7 ya. Ini karena masih ada yang masih utuh begini, karena supaya tidak menyumbat semprot tangkinya ya, kita ambil yang sudah menjadi air saja. Kemudian untuk 1 takaran ini sobat ya, kita campur dengan campur dengan air berbanding 1 dengan 7 takaran air serupa ya, berbanding 1 dengan 7 air ya sobat ya. Ini kemudian ya, kita praktekkan langsung aja ya. Ini sobat, saya ulangi sobat ya supaya jelas. Ini untuk penyemprotan dengan tangki sobat ya, 1 berbanding 7 ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobat ya. Nah ini sudah bagus ya. Oke sobat ya, itu tadi 1 berbanding 7 ya sobat ya. Maaf, 1 berbanding 7 itu ketika kita menggunakannya dengan cara disemprotkan ke tanaman sobat ya. Akan tetapi seandainya kita ingin menggunakannya dengan cara ya disiram pada akar tanaman ya, kita bisa mengaplikasikannya dengan air berbanding 1 berbanding 5 sobat ya. 1 berbanding 5 itu lebih bagus karena tidak akan menghambat atau menyumbat sepet daripada tangki pompa ya. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Sekian, saya Eko Cahyo, serba-serbi dunia. Mohon izin untuk undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.